Bab 401. Di tengah perjalanan, Huan merasa seperti akan mati. Dia duduk di tangga dan mulai terengah-engah. Aku tidak tahan lagi. Aku sekarat. Utusan itu melihat kakinya gemetar dan tahu bahwa dia memang hampir mati. Dia berjongkok tanpa daya. Aku akan menggendongmu. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Kata Huan, tetapi dia segera naik ke punggungnya dan duduk dengan patuh. Utusan itu belum pernah melihat wanita yang bermuka dua seperti itu. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis melihat tindakannya. Dia melangkah menaiki tangga sambil menggendongnya di punggungnya. Dia pasti sering mendaki gunung ini. Bahkan dengan seseorang di punggungnya, dia tetap cepat. Setelah mendaki gunung dan tiba di pintu masuk kuil, ekspresinya masih terlihat sangat natural. Huan tidak punya pilihan selain mengacungkan jempol padanya. Kamu ahli. Utusan itu menurunkannya ke tanah dan merapikan pakaiannya. Setelah memastikan penampilannya rapi, dia melangkah maju dan berkata kepada penjaga di pintu masuk kuil, saya telah membawa dukun dari suku Serigala Batu untuk berpartisipasi dalam babak terakhir persidangan. Penjaga itu melirik Huan di belakangnya dan mengerutkan kening. Mengapa dia perempuan? Dan dia tampak familiar. Dia merasa seperti pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Utusan itu tersenyum pahit. Anda mungkin tidak percaya, tapi dukun suku Serigala Batu memang seorang perempuan. Meskipun penjaga itu terkejut, dia tahu bahwa utusan itu tidak akan berbohong tentang hal seperti itu. Dia menoleh sedikit untuk memberi jalan. Masuklah. Utusan itu mengucapkan terima kasih dan berjalan memasuki kuil bersama Huan. Ini adalah pertama kalinya Huan berada di kuil kota 10.000 binatang. Sebagai kuil terbesar di benua binatang, tempat ini tampak lebih luas dan megah dari apa yang dibayangkan Huan. Pintu masuknya berupa aula yang sangat luas. Langit-langitnya ditopang oleh 8 pilar batu. Ada lukisan yang tampak seperti nyata, yang menggambarkan banyak sekali binatang buas, yang diukir di langit-langit. Lantainya sangat mengilap sehingga orang hampir bisa melihat pantulan dirinya sendiri saat menginjaknya. Langkah kaki utusan itu sangat ringan. Huan tidak punya pilihan selain meringankan langkahnya juga. Mereka berdua berjalan masuk dengan hati-hati. Ke-10 tetua dari ikatan tetua semuanya ada di sini. Tetua pertama duduk di tengah. Utusan itu berlutut di depannya. Salam, tetua pertama. Saya telah membawa dukun dari suku Serigala Batu. Huan tidak berlutut. Dia berdiri terpaku di tanah dan menatap tatapan tetua pertama. Utusan itu berbalik dan menatapnya, memberi isyarat agar dia segera berlutut dan memberi salam. Tetua pertama menatap Huan, ekspresinya berubah-ubah. Pada akhirnya, dia tampak sangat jelek. Kaulin Huan. Huan tahu bahwa dia pasti akan mengenalinya, jadi dia tidak mau repot-repot menyangkalnya. Dia mengakuinya dengan jujur, benar, itu aku. Beraninya kau datang ke sini. Saya tidak bersalah. Mengapa saya tidak berani datang? Orang yang benar-benar saleh. Tetua pertama tertawa marah. Para prajurit, ikat penjahat yang membunuh Mater ini dan kurung dia di penjara. Para penjaga bergegas masuk ke kuil untuk menangkapnya. Huan segera memanggil Little Lotus dan Little Green. Kedua belah pihak hendak menyerang ketika sebuah suara tenang terdengar dari pintu samping. Apa yang kalian perdebatkan? Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat sang nabi berjalan masuk melalui pintu samping. Langkahnya sangat mantap. Rambut pirangnya yang panjang terurai dari pipi hingga pinggang. Ia mengenakan jubah sutra hiu putih yang bergoyang lembut mengikuti langkahnya. Dia bagaikan sosok abadi dalam lukisan, tampannya tak tertandingi. Penampilannya segera membuat orang banyak terdiam. Penatua pertama, yang tadinya marah, segera berdiri, berlutut, dan membungkuk hormat. Salam, Nabi. Binatang-binatang lainnya berlutut dan membungkuk. Salam, Nabi. Akhirnya, hanya sang Nabi dan Huan yang masih berdiri di seluruh aula. Tetua pertama sangat tidak puas. Lin Huan, beraninya kau tidak membungkuk saat melihat Nabi. Beraninya kau. Nabi melambaikan tangannya. Tidak masalah. Dia tidak perlu berlutut di hadapanku. Mendengar ini, bukan hanya tetua pertama tetapi binatang buas lainnya juga tercengang.
Mereka tidak menyangka sang nabi akan memperlakukan Huan-Huan secara berbeda. Apakah mereka berdua saling kenal? Nabi itu berjalan perlahan ke arah Huan-Huan. Matanya tertutup oleh kain sutra hiu putih, tetapi Huan-Huan masih bisa merasakannya menatap wajahnya melalui kain itu. Suaranya samar. Sudah lama sekali. Huan-Huan tersenyum malu-malu. Tampaknya setiap kali dia bertemu dengannya, dia selalu dihadapkan pada dilema. Nabi memberi isyarat kepada yang lain untuk berdiri. Penatua pertama melangkah maju. Nabi, wanita ini telah membunuh Mater. Kita harus segera memenjarakannya dan mengeksekusinya sebagai peringatan bagi yang lain. Huan-Huan menatapnya tanpa berkata apa-apa. Perseteruan apa yang terjadi antara tetua pertama dengannya sehingga dia bersikeras membunuhnya. Dia berkata membela diri, aku tidak membunuh Mater. Kau melihatnya pergi, Nabi. Kau seharusnya bisa bersaksi untukku. Nabi pun setuju. Ya, ke-10 orang tua itu tercengang lagi. Terutama tetua pertama. Dia berkata dengan tidak sabar, tapi buktinya meyakinkan. Lin Huan-Huan membunuh Mater. Anda telah disesatkan oleh pembunuh yang sebenarnya. Kematian Mater tidak ada hubungannya dengan Huan-Huan. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Itu tidak mungkin palsu. Karena sang nabi telah mengatakannya, tidak peduli betapa tidak relanya tetua pertama, dia hanya bisa menutup mulutnya dan berhenti berbicara tentang memenjarakan Huan-Huan. Namun, Huan-Huan menolak melepaskan tetua pertama. Dia mengangkat dagunya. Bukankah kau mengklaim bahwa aku membunuh Mater? Sekarang, aku punya saksi, sang nabi. Ternyata, kau telah berbuat salah padaku. Tetua pertama mengerutkan bibirnya, ekspresinya sangat jelek. Huan-Huan mendengus. Aku tahu kau adalah tetua pertama dan memiliki status yang tinggi. Tidak masalah jika kau menyakiti seorang gadis kecil. Tapi tahukah kau bahwa karena kebingunganmu, aku hampir terbakar sampai mati. Xuan Wei juga dipaksa meninggalkan kota 10.000 binatang buas dan menjadi buronan. Nabi itu menatap tetua pertama dan bertanya dengan acuh tak acuh, kau ingin membakar Huan-Huan sampai mati. Kau juga melibatkan Xuan Wei. Tetua pertama menyeka keringat dingin di dahinya. Ceritanya panjang. Aku akan menceritakannya kepadamu lain waktu. Huan-Huan segera berkata, tidak perlu menunggu hari lain. Aku akan membantumu melaporkannya kepada Nabi hari ini. Kalau tidak, kamu akan tiba-tiba bingung lagi dan memutarbalikkan fakta. Kamu mungkin terus membodohi Nabi. Omong kosong apa yang kau bicarakan. Kapan aku pernah membodohi Nabi? Jika kamu tidak berhasil membodohi sang Nabi, mengapa kamu tidak memberitahunya bahwa Xuan Wei terpaksa meninggalkan kota 10.000 binatang buas dan menjadi buronan? Tetua pertama membela diri dengan rasa bersalah, itu hanya masalah kecil. Huan-Huan mencibir. Xuan Wei adalah salah satu dari 12 pengawal dewa. Statusnya di kuil tidak rendah, kan? Dia dipaksa pergi, tapi kau bilang ini hanya masalah kecil. Kalau pengawal dewa lainnya mendengar ini, aku penasaran apa yang akan mereka pikirkan. Tetua pertama tidak dapat menjawab. Wajahnya dipenuhi keringat dingin, dan dia semakin marah kepada Lin Huan-Huan karena bersikap tidak masuk akal. Bab 402. Karena Huan-Huan telah dianiaya, kami akan mencabut surat perintah penangkapan untuknya dan Xuan Wei terlebih dahulu. Mengenai tetua pertama, pada saat ini, sang nabi melirik tetua pertama dengan acuh tak acuh. Setelah persidangan berakhir, pergilah ke altar dan berlutut. Mengenai berapa lama Anda akan berlutut, Huan-Huan akan membuat keputusan. Huan-Huan berharap tetua pertama akan berlutut sampai akhir zaman, tetapi dia tahu dia seharusnya tidak melewati batas. Nabi telah memberikan wajahnya. Dia tidak bisa membuat keadaan menjadi terlalu sulit baginya. Dia berkata dengan sangat patuh, aku akan mengikuti rencanamu, Nabi. Nabi itu tersenyum tipis seolah-olah dia telah melihat tipuan kecilnya. Dia berkata kepada tetua pertama, karena kamu sudah tua, pergilah berlutut selama 7 hari. Wajah tetua pertama menjadi pucat. Dia menggertakkan giginya tetapi setuju. Ya, ketika seseorang menjadi tua, ia mudah bingung. Namun, posisi seorang penatua sangatlah penting. Anda tidak dapat sering bingung. Jika hal ini terjadi lagi, saya harus mempertimbangkan untuk mengganti anggota asosiasi penatua.
Kalimat terakhir diucapkan dengan santai oleh sang nabi, tetapi ketika sampai ke telinga ke-10 tetua, itu bagaikan sebuah bom yang jatuh ke dalam air. Pikiran mereka langsung meledak. Asosiasi tetua menghormati tetua pertama. Siapapun yang berambisi ingin mencapai posisi tetua pertama. Penatua pertama mendengar ancaman dalam kata-kata Nabi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Ekspresinya menjadi lebih buruk. Terima kasih atas pengingatmu, Nabi. Aku akan mengingatnya dan tidak akan melakukannya lagi. Aku akan memanggil seseorang untuk menyelidiki pembunuhan Mater. Mata sang Nabi tertutup oleh kain sutra hiu, tetapi dia tampaknya dapat melihat ke dalam hati setiap orang yang hadir. Begitu aku mengetahui siapa yang mencampuri masalah ini, aku akan menangani mereka sesuai hukum. Ke-10 tetua itu menundukkan kepala, tampak amat ketakutan dan malu. Nabi biasanya hidup menyendiri. Kecuali jika ada masalah serius, dia jarang muncul. Urusan kuil pada dasarnya ditangani oleh asosiasi tetua. Kekuasaan dapat menggembungkan hati orang-orang. Banyak dari mereka yang menjadi buta karena keserakahan setelah memperoleh kekuasaan, dan mereka menjadi semakin tidak bermoral. Mereka tidak menyangka sang nabi akan memukul kepala mereka dan membangunkan mereka dari mimpi indah mereka. Pukulan itu juga membuat mereka berkeringat dingin. Meskipun sang nabi lemah lembut dan tidak mudah menyakiti orang, dia akan bersikap kejam setiap kali menyerang. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Nabi berkata dengan acuh tak acuh, sudah larut malam. Mulailah bersiap untuk babak terakhir persidangan. Huan, ikuti aku. Dia berbalik dan berjalan menuju lengkungan di bagian belakang aula. Huan segera mengikutinya. Para tetua pun mengikutinya. Para utusan dan pengawal ditinggalkan di aula. Melalui lengkungan itu ada sebuah ruangan yang tertutup sepenuhnya. Lantai ruangan itu dilapisi kulit binatang yang tebal dan lembut. Sangat nyaman untuk diinjak. Huan mengikuti sang nabi masuk. Dia segera melihat bahwa dinding yang menghadap pintu sebenarnya dipoles dengan lempengan kristal hitam. Dindingnya sangat halus. Berdiri di depannya, seseorang dapat melihat pantulan dirinya sendiri dengan jelas. Itu pada dasarnya adalah cermin besar seukuran tubuh manusia. Berapa harga kristal hitam sebesar itu? Nabi berkata, duduklah, kalian semua. Huan duduk di karpet dengan patuh, dan sang nabi duduk di seberangnya. Para tetua duduk dengan rapi di dinding di kedua sisi. Mereka semua menjaga jarak dari sang nabi. Nabi mengambil segelas air dan memegangnya di depan Huan. Minumlah ini. Huan mengambil cangkir itu dan mendekat untuk menciumnya. Dia tidak mencium apapun. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa ini? Air. Huan ragu sejenak. Akhirnya, dia mengambil cangkir dan menyesap air. Rasanya sedikit manis seperti air mata air. Nabi berkata, habiskanlah. Oh, Huan meminum seluruh cangkir air. Nabi mengambil cawan kosong itu dan menyingkirkannya. Apakah ada seseorang atau sesuatu yang sangat kamu takuti? Tanyanya dengan lembut. Huan memikirkannya matang-matang, lalu menggelengkan kepalanya. Kau yakin? Atau hanya karena tidak ada yang terlintas di pikiranmu saat ini? Kurasa aku tidak bisa mengingat apapun untuk saat ini. Huan menguap. Apakah kamu lelah? Aku tidak lelah. Huan mencoba membuka kelopak matanya. Aku hanya sedikit mengantuk. Kalau begitu, tidurlah. Huan ingin tetap terjaga, tetapi pada akhirnya, ia tidak dapat menahan serangan rasa kantuk. Ia jatuh ke lantai dan memejamkan mata untuk tidur. Nabi menyuruh seseorang membawa selimut dan menutupinya dengan selimut itu. Tetua pertama bertanya dengan hormat, apakah mantra pengendali mimpi sudah berlaku? Ya, Nabi itu mengangkat tangan kanannya dan menekannya ke dinding kristal hitam. Dengan telapak tangannya sebagai pusatnya, kristal yang awalnya hitam pekat segera menyala dan dengan cepat menyebar ke segala arah. Tak lama kemudian seluruh tembok menjadi bersih. Sosok yang samar-samar muncul di dinding. Huan membuka matanya. Ia duduk dan menyadari bahwa tidak ada seorang pun di sampingnya. Seluruh ruangan itu kosong. Kemana perginya sang nabi dan yang lainnya? Bingung, Huan berdiri dan berjalan keluar pintu, ingin bertanya kepada yang lain. Tetapi ketika dia berjalan mengelilingi kuil, dia tidak melihat seorang pun. Keraguannya bertambah.
Pada saat ini, Huan mendengar beberapa suara samar. Dia berhenti dan mencoba mengidentifikasi sumber suara itu. Huan mengikuti suara itu dan menemukan sarang cacing besi. Cacing-cacing tipis dan panjang itu melilit menjadi bola, membuatnya sangat mual. Mengapa ada hal menjijikkan seperti itu di kuil? Cacing-cacing itu menyerbu ke arahnya. Huan sangat ketakutan hingga dia lari. Dia berlari selama jangka waktu yang tidak diketahui, tetapi cacing besi di belakangnya terus mengejarnya. Yang lebih parahnya lagi, tak jauh di depannya, tiba-tiba muncul sarang cacing batu putih lainnya. Ada cacing di depan dan belakangnya, dan ada tembok di kedua sisinya. Huan tidak punya tempat untuk lari dan hampir putus asa. Pada saat ini, Huan sudah dikelilingi oleh cacing-cacing itu dengan punggungnya menempel pada dinding kristal hitam. Dia akan ditelan oleh mereka. Nabi dan para tetua melihat hal ini dengan jelas. Tetua pertama mengerutkan kening dan berkata, secara logika, hal-hal yang muncul dalam mimpi seseorang saat dikendalikan seharusnya adalah hal yang paling ditakuti. Apakah dia paling takut pada cacing-cacing ini? Tapi di mana dia melihat begitu banyak cacing? Tetua kedua berkata dengan suara rendah, suku datang untuk melaporkan bahwa belum lama ini, cacing batu putih, cacing besi, dan ngengat hantu muncul di benua binatang. Tetua pertama sangat terkejut. Bukankah bencana serangga sudah berakhir? Mengapa tiba-tiba ada begitu banyak serangga? Aku tidak tahu. Nabi berkata dengan acuh tak acuh, begitu banyak serangga telah muncul, tetapi kamu masih tidak tahu apapun. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kamu lakukan setiap hari. Para tetua menundukkan kepala, tidak berani berbicara lagi. Di dinding kristal hitam, Huan, yang sudah putus asa, tiba-tiba menghilang. Para tetua pun langsung membelalakan matanya dan melihat Huan muncul lagi. Dia telah melepaskan diri dari cacing-cacing itu dan berdiri di tempat terbuka di dekatnya. Cacing-cacing yang seharusnya sangat ganas itu tampaknya telah melihat musuh alami mereka saat ini. Mereka bahkan tidak berani menatap Huan. Mereka begitu ketakutan hingga mereka melarikan diri dan menghilang dalam sekejap mata. Bab 403. Huan menyaksikan cacing-cacing di depannya surut seperti air pasang, dan hatinya yang tegang akhirnya rileks. Dia menyeka keringat dingin yang tidak ada dan menoleh untuk melihat pria tampan di sampingnya. Dia menghela napas panjang. Si bocah kecil, syukurlah atas bantuanmu. Kalau tidak, aku pasti sudah ketakutan setengah mati. Mata sistem itu ditutupi oleh kerudung sutra hiu putih, dan rambut emasnya yang panjang secerah dan sehalus cahaya bulan. Dia tampak persis seperti sang nabi. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh kepalanya. Ini mimpi. Semuanya palsu. Kamu tidak perlu takut. Cacing-cacing itu terlalu nyata. Dia tidak menyangka itu palsu. Huan merasakan ketakutan yang tak kunjung hilang. Mengapa aku bermimpi lagi? Kamu sedang dikendalikan oleh seseorang. Huan tertegun sejenak. Ia teringat apa yang terjadi sebelum ia tertidur dan langsung teringat pada secangkir air yang diberikan Nabi kepadanya. Apakah sang Nabi menggunakan pengendalian mimpi padaku? Sistem itu mengangguk. Ya, Huan patah hati. Tetapi mengapa Nabi membiarkanku melihat begitu banyak serangga dalam mimpiku? Apakah dia tidak merasa jijik? Mimpi ini akan memicu hal yang paling ditakuti oleh alam bawah sadar Anda. Begitu banyak serangga muncul karena Anda paling takut pada mereka. Jadi, sebenarnya aku yang menarik serangga-serangga itu. Bisa dibilang begitu. Huan mencondongkan tubuhnya ke arahnya. Ayah harus melindungiku. Sistem mengangkat dagunya. Panggil aku, Daddy, saat kau membutuhkanku. Tapi panggil aku, Little Brat, saat kau tidak membutuhkannya. Huan terkekeh. Ini wilayahmu. Aku hanya bisa mengandalkanmu. Pengendalian mimpi Nabi sangatlah kuat. Aku mungkin bukan tandingannya. Huan menyemangatinya. Jangan takut. Aku yakin kamu pasti bisa mengalahkannya. Pada saat ini, di depan dinding kristal hitam, para tetua tengah berdiskusi mengapa Huan tiba-tiba bisa menghindari serangan serangga-serangga itu dalam mimpinya dan bahkan menakuti mereka. Mungkinkah dia punya kemampuan tersembunyi yang bisa menahan serangga itu? Jika memang begitu, mengapa dia tidak menggunakan kemampuan itu lebih awal?
Pikirkan bagaimana dia dikejar-kejar oleh serangga-serangga itu. Dia tampak tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi mereka saat itu. Kamu benar, sementara para tetua berdiskusi, sang nabi menatap dengan tenang ke dinding kristal hitam. Tatapannya seolah menembus dinding dan tertuju pada Huan-Huan di dalam mimpi. Orang lain tidak dapat melihatnya, tetapi sang nabi dapat. Di samping Huan-Huan berdiri seorang pria yang tampak persis seperti dirinya. Pada saat yang sama, sistem dalam mimpi itu tampaknya merasakan tatapan sang nabi. Ia tiba-tiba mendongak ke arah sang nabi. Tatapan mereka menembus dimensi dan bertemu di udara. Kemudian, banyak hal yang menakutkan dan menjijikkan muncul dalam mimpi itu satu demi satu, terutama serangga. Huan-Huan memeluk erat kaki Dedi sistem yang panjang. Ia akan membunuh apapun yang ditemuinya. Beberapa sarang serangga tidak berarti apa-apa baginya. Semuanya ditangani dengan bersih oleh Dedi sistem. Di bawah pengawalan sistem ayah, Huan-Huan bergegas keluar kuil tanpa halangan. Tetua kedua berseru kaget, dia berhasil keluar dari kuil. Dia lulus ujian. Wajah tetua pertama tegang dan dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Mimpi itu telah berakhir, namun Huan-Huan belum bangun. Nabi berkata, "Keluarlah kalian semua." Para tetua bangkit dan pergi. Akhirnya, hanya sang nabi dan Huan-Huan yang tersisa di ruangan itu. Nabi itu mengangkat tangannya dan menekannya ke dinding kristal hitam. Sesaat kemudian, dinding itu menampakkan sosok. Itu adalah sosok yang tampak persis seperti sang nabi. Mereka saling berhadapan seperti pantulan. Nabi berkata, "Kamu baru saja membantunya melewati ujian. Kamu membantunya berbuat curang." Sistem itu tersenyum acuh tak acuh. "Anda dapat melaporkan saya." Nabi itu menatap sosok di depannya. "Kau telah berubah. Apakah aku, dulu, Anda tidak akan pernah melanggar aturan untuk orang lain. Itu hanya bisa berarti bahwa aku terlalu bodoh di masa lalu." Nabi berkata perlahan, "Kamu perlahan-lahan mulai lepas dari kendaliku. Aku harus menghancurkanmu agar tetap aman." Senyum menghilang dari wajah sistem. "Apakah kau akan membunuhku? Kamu telah melakukan terlalu banyak hal yang melanggar aturan untuk Lin Huan-Huan. Karena dia berharga." Nabi bertanya dengan tenang, "Apakah kamu lupa bahwa aku memintamu untuk mencarinya agar dia dapat menyelesaikan misinya? Dia akan menyelesaikan misinya. Aku akan membantunya. Jika dia menyelesaikan misinya, kamu harus berpisah dengannya. Apa kamu sanggup melakukan itu? Berhentilah membodohi dirimu sendiri. Kamu tidak sanggup. Di masa depan, kamu pasti akan melanggar aturan untuknya lagi." Sistem itu terdiam. Bukan hanya penampilan mereka yang sangat mirip, tetapi mereka juga sangat mengenal satu sama lain. Bahkan tanpa berkata apa-apa, mereka dapat menebak apa yang dipikirkan orang lain. Oleh karena itu, pemikiran sistem tidak dapat disembunyikan dari Nabi. Sistem itu berargumen, "Jika kamu menghancurkanku, tidak ada yang akan mendesak Huan-Huan untuk menyelesaikan misi. Saya bisa meminta orang lain untuk." Huan-Huan tidak mau mendengarkan orang lain. Dia hanya percaya padaku. Nabi itu menatapnya. "Lalu aku akan menghapus ingatanmu dan membuatmu kembali tenang dan terkendali." Mendengar perkataannya, sistem akhirnya tampak terguncang. "Kenangan antara aku dan Huan-Huan adalah yang paling berharga bagiku." Nabi melihat kesedihan di wajahnya. Wajah mereka sangat mirip, sedemikian rupa sehingga sang nabi mendapat ilusi bahwa ia melihat versi lain dari dirinya yang sedang berduka. Kalau dipikir-pikir dengan cara lain, sistem itu memang bisa dianggap lain dari dirinya. Nabi berkata, "Aku tidak mengerti. Mengapa kamu begitu protektif terhadapnya? Aku akan membiarkanmu melihatnya sendiri." Sistem itu menghilang dari dinding kristal hitam. Setelah beberapa saat, adegan dirinya sedang menonton film bersama Huan-Huan muncul di dinding. "Aku tahu. Pembunuhnya adalah guru protagonis. Dia sebenarnya penderita skizofrenia." Huan-Huan yang sudah dimanja menjadi sangat marah. "Tampilkan wajahmu. Aku janji tidak akan memukulmu sampai mati." Pemandangan berubah ke kamar tidur di rumah. Sistem itu berkata, "Aku tidak mengkhianatimu." Huan-Huan meneteskan air mata. "Ya, kau tidak mengkhianatiku. Kau hanya memanfaatkanku. Jangan menangis." Adegan kemudian beralih kembali ke penjara.
Huan berkata, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk bekerja sama dengan Anda guna menyelesaikan misi dalam tahun ini. Cobalah untuk memperlambat kecepatan penyelesaian misi hingga hari terakhir dari tenggat waktu 3 tahun. Kita akan berpisah setelah itu, oke? Huan, jika kita memang ditakdirkan berpisah, maka kita akan mencoba menghargai setiap hari yang kita lalui bersama, oke? Oke, Huan tersenyum gembira. Kalau begitu kita sepakat. Memori sistem itu seperti tayangan ulang film. Adegan demi adegan muncul di dinding kristal hitam. Setiap adegan dipenuhi tawa dan air mata. Bab 404. Setelah mengamati ingatan sistem, sang nabi terdiam lama sebelum berbicara pelan. Kenangannya sangat menarik. Sistem tidak mengatakan apapun. Nabi itu tampaknya tidak peduli dengan kesunyiannya. Ia melangkah beberapa langkah. Aku terperangkap di kuil ini. Aku tidak akan pernah bisa keluar. Tempat ini seperti sangkar. Ada tembok di mana-mana. Kemanapun aku pergi, udaranya dingin. Dia menoleh ke samping untuk melihat sistem di dinding kristal hitam. Aku benar-benar sedikit iri padamu. Sistem tetap diam. Nabi itu tiba-tiba mengusulkan, mengapa kita tidak membuat kesepakatan? Aku akan memberimu posisi nabi. Kau akan memberiku Huan. Aku akan mengikutinya untuk melihat dunia luar. Kau akan tinggal di kuil ini dan menikmati kekuasaan tertinggi. Sistem tidak menduga dia akan mengatakan hal itu. Dia tampak tercengang. Kamu bercanda, kan? Aku serius. Kalau kamu mengangguk, kita bisa langsung bertukar identitas. Sudut mulut sistem itu berkedut. Dan kau bilang aku tidak mengikuti aturan. Aku sadar kau bahkan lebih konyol daripada aku saat kau gila. Nabi itu tersenyum. Aku sudah terlalu lama di sini. Aku muak dengan semua ini. Apakah kamu tidak takut kalau aku akan mengambil kesempatan untuk mengambil alih tubuhmu dan merebut semuanya darimu? Kamu bisa menerima semua ini asalkan kamu bersedia menukar Huan. Sistem itu menatapnya seolah ingin melihat apa yang sedang dipikirkannya. Nabi menerima penyelidikannya dengan tenang dan menanti jawabannya dengan tenang. Setelah lama terdiam, sistem itu berkata, tidak. Mengapa? Huan lebih penting bagiku daripada apapun. Nabi berkata, namun dia akan segera meninggal. Ekspresi sistem berubah sedikit. Bagaimana kamu tahu? Aku bisa melihat apa yang bisa dia lihat dengan topeng prediksi. Jangan lupa, aku yang memberimu topeng itu. Tahukah kau siapa yang akan membunuhnya? Aku tidak tahu siapa pembunuhnya, kata sang nabi pelan. Tapi aku bisa menyelamatkan nyawanya. Sistem menjadi aktif. Tolong selamatkan dia. Nabi berkata dengan penuh arti, aku bisa menyelamatkannya, tapi kamu. Huan akhirnya terbangun. Dia membuka matanya dan menatap kosong ke langit-langit untuk waktu yang lama sebelum perlahan-lahan tersadar kembali. Apakah kamu sudah bangun? Huan menoleh dan melihat sang nabi berdiri di samping dinding kristal hitam. Ada sosok di dinding itu. Sosok itu tampak persis seperti sang nabi. Mereka seperti saudara kembar. Tidak ada perbedaan di antara keduanya. Huan tertegun sejenak. Kalian berdua, sosok di dinding itu bergerak. Kita sedang membicarakan sesuatu. Huan bertanya dengan ragu, kamu bocah nakal. Seperti yang diharapkan, kau memanggilku, Dedi, jika kau butuh bantuan. Jika tidak, kau memanggilku, Little Brat. Kau terlalu pandai memanipulasi situasi. Mendengar ini, Huan segera memastikan bahwa pihak lain adalah sistem. Dia segera bangkit dan berjalan mendekat. Mengapa kamu ada di dinding ini? Nabi berkata, tembok ini dapat dihubungkan dengan mimpi. Kami melihat penampilanmu dalam mimpi tadi melalui tembok ini. Si kecil juga dapat menunjukkan dirinya melalui tembok ini. Huan mencoba mengingat. Dia tidak mengatakan hal buruk tentang Nabi dalam mimpinya tadi. Dia merasa lega. Apakah aku lulus ujian? Ya, kamu lulus. Huan sangat gembira dan mengulurkan tangan kanannya. Bocah kecil, aku lulus ujian. Sistem itu juga mengulurkan tangan kanannya. Selamat. Mereka saling tos melewati tembok. Huan melihat sekeliling. Di mana yang lainnya? Nabi berkata, aku mengirim mereka semua kembali. Kalau begitu, kita juga harus kembali. Hari sudah mulai malam.
Baidi dan yang lainnya sudah menungguku di rumah. Mereka akan khawatir jika aku pulang terlalu malam. Nabi berkata, hari sudah mulai malam. Mengapa kamu tidak tidur di sini malam ini dan turun gunung besok pagi? Huan menolak kebaikannya. Dia tidak suka kuil yang dingin ini. Dia akan kehilangan tidur jika bermalam di sini. Dia bersikeras untuk turun gunung dan pulang. Nabi tidak memaksanya untuk tinggal. Dia berkata, biarkan aku mengantarmu turun gunung. Bagaimana aku bisa membiarkanmu mengantarku turun gunung sendiri? Aku bisa berjalan sendiri. Jalan pegunungan itu panjang dan gelap. Tidak aman bagimu untuk berjalan sendirian. Aku khawatir. Mendengar perkataannya, Huan hanya bisa berkata, itu terlalu merepotkan. Ayo pergi. Huan kembali menatap sistem di dinding. Bagaimana denganmu? Tentu saja, aku akan pergi bersamamu. Setelah sosok di dinding menghilang, ia berubah menjadi bola cahaya keemasan pucat dan memasuki tubuhnya. Huan menyentuh dadanya. Bocah kecil. Suara sistem itu terdengar di kepalanya. Ya. Mengetahui bahwa sistem telah kembali, Huan langsung merasa tenang. Nabi sudah keluar dari pintu. Dia menoleh ke arah Huan. Kenapa kamu tidak ikut? Aku datang. Huan segera mengikutinya. Nabi memimpin jalan, dan Huan mengikutinya. Keduanya pun berjalan keluar. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan banyak pelayan. Mereka menghadap sang Nabi dan berlutut tanpa suara. Mereka menundukkan kepala dengan hormat dan memberi salam kepadanya. Sepanjang jalan, Huan nyaris tak bisa melihat wajah binatang buas itu. Setiap kali menyadari keberadaan mereka, mereka sudah berlutut dengan dahi menempel erat di tanah, hanya memperlihatkan bagian atas kepala mereka yang bisa dilihatnya. Perjalanan menuruni gunung itu sangat panjang. Ia berjalan perlahan menuruni anak tangga. Ia pikir akan jauh lebih mudah untuk menuruni gunung daripada menaikinya. Namun, ternyata ia baru berjalan kurang dari sepertiga perjalanan turun, kepalanya pusing dan kakinya gemetar. Dia meletakkan tangannya di lutut dan menatap tangga tak berujung di depannya. Dia terengah-engah. Dia ingin menggulung dirinya menjadi bola dan langsung menuruni tangga. Nabi di depan merasakan bahwa orang di belakangnya telah berhenti. Ia pun berhenti dan menoleh ke arahnya. Apa kau masih bisa bertahan? Huan terengah-engah. Aku perlu istirahat. Nabi berkata, hari sudah mulai malam. Dengan kecepatan kita saat ini, fajar akan menyingsing saat kalian turun gunung. Tapi aku benar-benar tidak bisa berjalan lagi. Biarkan aku menggendongmu turun. Hah! Mata Huan membelalak karena terkejut. Nabi mengulurkan kedua tangannya dan menggendongnya. Ia berjalan perlahan turun. Jarak di antara mereka berdua tiba-tiba menyempit. Huan merasa sedikit tidak nyaman. Meskipun mereka sangat dekat, fitur wajahnya masih sempurna dan tanpa cacat. Dia hampir tidak terlihat seperti orang sungguhan. Untuk meredakan suasana canggung, Huan menemukan sesuatu untuk dikatakan. Semua orang tampaknya mengagumimu. Huan bertanya lagi, apakah kamu punya hobi? Tidak. Huan sangat terkejut. Apakah kamu tidak punya hobi? Lalu apa yang kamu lakukan di kuil? Merenungkan. Huan berkedip. Bermeditasi. Saya berpikir. Kadang-kadang saya berpikir tentang makna keberadaan kita, tentang kecepatan waktu berlalu, tentang masa lalu, masa kini, dan masa depan kita. Huan berkeringat. Apa gunanya memikirkan hal-hal ini? Legenda mengatakan bahwa selama kamu memikirkan makna bertahan hidup dan waktu, kamu dapat menyentuh para dewa. Apakah benar-benar ada Tuhan di dunia ini? Tuhan ada di dalam hatimu. Jika kamu percaya kepadanya, Dia nyata. Jika kamu tidak percaya kepadanya, dia hanyalah sebuah simbol. Kau membuatnya terdengar misterius. Aku tidak mengerti. Kamu akan mengerti di masa depan. Bab 405. Tidak peduli seberapa panjang jalannya, itu akan berakhir. Nabi menurunkan Huan ke tanah. Pergilah, katanya. Jangan kembali. Huan merasa kata-katanya aneh. Kenapa kamu tidak ingin aku datang lagi? Kamu tidak menyukaiku. Ini bukan tempat yang tepat untukmu. Apakah kau lupa bahwa kau akan berada dalam bahaya setiap kali kau datang ke sini? Huan segera berkata, tapi aku bisa bertahan setiap saat.
Bibir sang nabi melengkung melihat senyum cerah gadis itu. Kau gadis yang beruntung. Huan terkekeh. Kalau begitu aku akan pergi. Selamat tinggal. Huan berbalik dan berjalan beberapa langkah sebelum tiba-tiba berhenti. Ia menoleh ke arah nabi itu dan melihat bahwa ia masih berdiri di tempatnya. Sosoknya yang ramping berdiri di tengah malam, tampak semakin kesepian dan dingin. Matanya tertutup oleh kerudung sutra hiu putih, tetapi Huan masih bisa merasakan tatapannya. Jantungnya berdebar kencang. Dia melambaikan tangannya dan tersenyum. Kembalilah. Nabi itu tersenyum. Aku akan kembali setelah kau pergi. Huan berbalik dan berjalan pergi. Baru ketika dia telah benar-benar menghilang dalam kegelapan malam, sang nabi mengalihkan pandangannya. Dia memalingkan mukanya tersembunyi dalam kegelapan malam. Dalam perjalanan pulang, Huan berkata sambil berjalan, menurutku sang nabi cukup baik. Sistem itu berkata, kamu sudah bertemu dengannya 2 kali dan kamu pikir dia orang baik. Kamu terlalu percaya. Kamu tidak mengerti. Itu indera keenam wanita. Hehe, aku benar-benar tidak mengerti. Huan bertanya lagi, apa yang kau katakan kepada Nabi ketika aku sedang tidur? Kau benar-benar ingin tahu. Huan mendesak, jangan membuatku penasaran. Cepat ceritakan padaku. Aku takut membuatmu takut jika aku memberitahumu. Huan menepuk dadanya dan berkata, aku sangat berani. Tidak ada yang bisa membuatku takut di dunia ini kecuali serangga dan Xing Chen. Sistem itu berkata, Nabi berkata dia iri dengan hidupku dan ingin menukar identitas denganku. Huan begitu ketakutan hingga dia terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Dia bertanya dengan ngeri, jangan bilang kau setuju dengannya. Siapa kau sekarang? Kau bocah nakal atau nabi? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau putriku satu-satunya. Bagaimana mungkin aku tega meninggalkanmu? Aku menolak sarannya saat itu juga dan berkata bahwa aku akan bergantung padamu seumur hidupku. Sama sekali tidak mungkin bagiku untuk meninggalkanmu. Mendengar ini, Huan menghela napas panjang lega. Kerja bagus. Sistem itu sengaja menggodanya. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang dapat membuatmu takut kecuali serangga dan Xing Chen? Mengapa kamu begitu takut dengan kata-kataku tadi? Apakah rasanya enak menamparkan wajahmu sendiri? Huan sama sekali tidak marah. Dia tersenyum dan berkata, selama kamu tidak meninggalkanku, tidak masalah jika wajahku bengkak. Benarkah? Kalau begitu tempelkan saja wajahmu. Aku akan menamparnya untukmu. Enyahlah. Tidak lama kemudian, Huan melihat sosok yang dikenalnya berdiri di depannya. Itu Baidi. Senang sekali, dia berlari menghampiri dan memeluknya. Kenapa kamu di sini? Baidi menggendongnya. Tidak mudah berjalan di malam hari. Aku khawatir padamu, jadi aku datang untuk menjemputmu. Huan tersenyum bangga. Saya lulus ujian. Kita bisa membangun kota binatang sekarang. Aku sudah tahu. Seorang utusan datang untuk memberi tahu kita. Baidi menggendongnya kembali. Apakah persidangan itu berbahaya? Apakah kamu terluka? Itu tidak berbahaya. Aku tidak terluka. Huan mengangkat dagunya. Jika dia memiliki ekor di belakangnya, ekor itu pasti sudah berada di udara sekarang. Pujilah aku karena aku luar biasa. Baidi tersenyum. Kau hebat. Kau berhasil melewati ujian yang sangat sulit. Jika para binatang buas yang memandang rendah dirimu dan suku serigala batu mengetahuinya, mereka pasti akan menyesal karena tidak mengenalimu. Kita menang taruhan. Ingatkan aku untuk mengambil uangnya besok. Baidi menatapnya dengan penuh perhatian. Baiklah. Mereka kembali ke rumah. Suang Yun dan Sueling masih terjaga. Setelah memastikan Huan aman, Suang Yun dan Sueling merasa lega. Sejak Huan pergi, hati mereka selalu berdebar-debar. Pikiran mereka dipenuhi dengan adegan Huan menghadapi bahaya. Mereka tidak dapat menyelesaikan tugas dengan serius. Suang Yun memeluk Huan dan mencium lehernya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi sendirian lagi. Huan membelai rambut putih keperakannya yang pendek seolah-olah dia sedang menyentuh seekor anjing besar. Jangan khawatir. Aku tidak hanya baik-baik saja,
tetapi aku juga berhasil melewati babak terakhir ujian. Saat kita kembali, kita bisa membangun kota binatang buas secara terbuka. Keesokan paginya, Suang Yun menyapa Raja Binatang atas nama suku Serigala Batu dan mengambil cakram kristal hijau yang melambangkan kota binatang tingkat rendah darinya. Di tengah cakram itu terdapat totem berbentuk serigala. Dengan cakram kristal hijau ini, suku Serigala Batu akan menjadi kota binatang terbaru. Suang Yun berencana untuk pergi setelah mendapatkan cakram kristal hijau, tetapi Raja Binatang menghentikannya dan bertanya tentang He Guang. Putra ketiga saya pergi ke Sungai Hitam untuk bertempur. Sudah hampir setengah tahun. Ibunya dan saya merindukannya. Saya ingin tahu bagaimana keadaannya di sana. Suang Yun berkata, Yang Mulia He Guang adalah seorang jenderal yang sangat baik. Dengan dia menjaga Sungai Hitam, binatang buas di sekitarnya merasa jauh lebih aman. Putra Yang Mulia benar-benar kuat. Setiap orang tua senang dipuji atas putra mereka, dan Raja Binatang pun tidak terkecuali. Dia tertawa terbahak-bahak. He Guang memang punya kemampuan memimpin pasukan dalam pertempuran, tapi dia terlalu muda. Dia sangat impulsif. Kau harus membantuku mengawasinya. Jangan biarkan dia bingung. Saya akan. Raja Binatang buas mengobrol dengannya beberapa saat lagi hingga mereka selesai membicarakan semua topik yang bisa mereka bicarakan. Baru saat itulah Raja Binatang buas sampai pada intinya. Kota kayu suci telah dihancurkan. Kita akan segera memilih kota binatang buas tingkat menengah untuk menggantikan kota kayu suci. Kau seharusnya tahu tentang ini, kan? Suang Yun mengangguk. Aku sudah mendengar sedikit tentang itu. Sekarang kamu sudah menjadi kota binatang tingkat rendah. Kamu memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan kesempatan menjadi kota binatang tingkat menengah. Pernahkah kamu berpikir untuk mengambil kesempatan ini untuk naik ke kota binatang tingkat menengah? Suang Yun tertegun sejenak. Godaan kota binatang tingkat menengah terlalu besar. Hatinya langsung terbakar. Dia memaksa dirinya untuk tenang. Ini melanggar aturan, bukan? Lagi pula, kita baru saja memperoleh kualifikasi untuk membangun kota binatang tingkat rendah. Kita bahkan belum membangun kota binatang. Bagaimana kita bisa bersaing dengan kota binatang lainnya? Masalah membangun kota bisa ditunda. Kalau kamu benar-benar bisa memenangkan hak untuk membangun kota binatang tingkat menengah, kamu bisa langsung membangun kota binatang tingkat menengah. Itu akan lebih mudah. Apakah kota-kota binatang tingkat rendah lainnya akan setuju? Nada bicara Raja Binatang buas sangat mendominasi. Memangnya kenapa kalau mereka tidak setuju? Orang yang memutuskan siapa yang bisa mendapatkan kota binatang buas tingkat menengah adalah Nabi. Selama Nabi memberikan pendapatnya, semuanya akan baik-baik saja. Bab 406. Huan menarik Baidi dan Sueling keluar kota dan menemukan binatang buas yang membuka tempat perjudian. Dia menyadari bahwa dia adalah pemilik tempat perjudian. Dia menuang sekantong penuh tablet tulang ke atas meja. Aku membeli semuanya. Berdasarkan peluang 28:1, kamu seharusnya memberiku 8.400 kristal hijau sekarang. 8.400 koin kristal hijau jelas bukan jumlah yang kecil. Begitu pemilik tempat perjudian mendengar angka itu, dia menjadi marah. Kita tidak punya koin kristal sebanyak itu, katanya dengan kasar. Oh, apa kau akan menarik kembali kata-katamu? Huan memukul meja. Aku bilang padamu, jika kau tidak mengeluarkan 8.400 kristal hijau hari ini, aku akan merobohkan tempat perjudianmu. Dalam situasi normal, bos tempat perjudian akan meminta anak buahnya memberi pelajaran kepada para pembuat onar sebelum mengusir mereka. Namun, si pembuat onar adalah seorang wanita yang lembut dan manis. Meskipun wajahnya ditutupi oleh cadar dan seluruh wajahnya tidak dapat dilihat, orang dapat mengetahui dari matanya yang besar dan berair bahwa dia benar-benar wanita cantik yang langka. Berhadapan dengan seekor betina, terutama betina cantik, binatang jantan selalu memiliki dorongan untuk bersikap ekstra baik. Pemiliknya berkata, saya tidak ingin menarik kembali kata-kata saya, tetapi saya benar-benar tidak punya banyak koin kristal di sini. Bahkan jika Anda merobohkan tempat perjudian saya tidak dapat mengambil lebih dari 8.000 kristal hijau. Huan sama sekali tidak tertipu.
Beraninya kau membuka tempat perjudian tanpa uang. Kau pasti bercanda. Pada saat itu, Tain masuk. Dia terkejut melihat Huan-Huan dan Baidi. Kenapa kalian di sini? Baidi berkata, kami memenangkan taruhan dengan tablet tulang yang kami beli. Kami datang untuk mendapatkan koin kristal. Oh, aku juga di sini untuk mengambil uang. Tain mengeluarkan tas kulit dan menuangkan semua tablet tulang di dalamnya. Itu semua adalah tablet tulang dari suku serigala batu. Jumlahnya sekitar 100. Huan-Huan menghitung untuknya. Ada total 103 tablet tulang di sini. Berdasarkan peluang, kamu seharusnya bisa mendapatkan 2.884 kristal hijau. Tain tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya. Uangnya banyak sekali. Aku benar-benar akan menjadi kaya kali ini. Tanpa diduga, pemilik tempat perjudian itu mengeluarkan sebuah tas, mengambil segenggam koin kristal, dan melemparkannya ke atas meja. Demi kebaikanmu, ambillah koin-koin kristal ini dan bagikanlah. Tain melirik koin kristal itu. Jumlahnya bahkan tidak sampai 200, apalagi 2000. Dia langsung mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, kau menipuku. Pemilik tempat perjudian itu berkata, saya hanya punya koin kristal ini. Tidak apa-apa jika Anda tidak menginginkannya. Huan-Huan tahu bahwa orang ini pembuat onar. Dia akan melakukan apapun yang bisa dia lakukan. Dia tidak berniat membayar sesuai dengan perjanjian. Dia mengumpulkan koin kristal dan menghitungnya. Totalnya ada 100. Kamu masih berutang padaku 8.300 koin kristal. Hei, kenapa kau begitu keras kepala, gadis kecil? Sudah cukup aku memberimu 100 koin kristal. Ambil saja dan cepat pergi. Jangan ganggu urusanku. Saat pemilik rumah berbicara, dia mendorong Huan-Huan keluar. Dalam prosesnya, dia tidak sengaja menyentuh tangannya. Dia terkejut menemukan bahwa kulitnya sangat halus dan lembut. Rasanya sangat nyaman saat disentuh. Karena tidak dapat menahan diri, dia meraih tangannya dan menyentuhnya 2 kali lagi. Senyumnya sangat menyedihkan. Jika kamu bisa tinggal dan bermain denganku, aku akan mempertimbangkan untuk memberimu sisa 8.000 koin kristal. Huan-Huan tersenyum tipis. Bagaimana kamu ingin bermain? Cakar pemiliknya hampir menyentuh dadanya. Tentu saja. Akan tetapi, sebelum jarinya sempat menyentuhnya, Little Green tiba-tiba muncul dan menyingkirkannya. Melihat bos mereka dipukuli, para penjahat di kasino bergegas menuju Huan-Huan. Baidi menarik Huan-Huan ke belakangnya dan menendang penjahat terdekat. Pemilik tempat perjudian itu berusaha berdiri. Ia menutupi pipinya yang terluka dan mengumpat dengan keras, tangkap mereka bertiga. Aku akan membunuh mereka hari ini. Sueling dengan santai melambaikan tangannya dan melemparkan bola api ke arah rok kulit pemiliknya. Rok kulitnya terbakar, dan pemiliknya menjerit dan berguling-guling di tanah. Seseorang di sampingnya ingin menyelamatkannya, tetapi mereka terlalu takut oleh bola api di tangan Sueling untuk mendekat. Sueling berkata dengan tenang, jika ada yang berani menyelamatkannya, aku akan membakar orang itu juga. Baidi dan Tain bertindak cepat dan efisien. Mereka dengan cepat menghajar para penjahat itu hingga terkapar ke tanah. Baidi dengan santai meraih binatang buas yang sudah babak belur dan bertanya, mana uangnya? Pria itu takut mereka akan memukulnya lagi. Ia segera berkata, uangnya ada di ruangan kecil di belakang. Ada sepotong kulit tergantung di dinding. Jika Anda membuka kulit itu, Anda akan melihat sebuah lubang kecil. Uangnya ada di sana. Ketika pemilik tempat perjudian itu mendengar bawahannya telah membocorkan rahasianya, dia menjadi sangat marah hingga ingin membunuh seseorang. Namun, dia masih terbakar dan tidak punya waktu luang. Dia hanya bisa menyaksikan Baidi berjalan ke ruangan kecil itu. Tak lama kemudian, Baidi keluar sambil membawa tas kulit yang menggembung. Ia menaruh tas itu di atas meja, dan terdengar suara nyaring koin kristal yang saling beradu. Ia melambaikan tangan ke arah Huan-Huan. Kemarilah dan hitung. Huan-Huan berlari dan membuka tas itu. Ia melihat tas itu penuh dengan kristal hijau berkilauan. Matanya berbinar. Dia menghitung dengan cermat lalu membagikan 2.884 kristal hijau kepada Tain. Dia berkata, ini adalah uang kemenanganmu.
Hitunglah dan lihat apakah tebakanku salah. Tain tersenyum heroik. Aku tidak tahu cara menghitung. Kamu bisa menghitung untukku. Aku percaya padamu. Huan menghitung koin kristal hijau yang tersisa. Jumlahnya tepat 8.320. Dia memasukkan 8.300 koin ke dalam tasnya, lalu melemparkan 20 koin kristal yang tersisa kepada pemilik tempat perjudian yang masih berguling-guling di tanah. Saya mudah puas. Saya hanya mengambil uang yang saya menangkan. Saya akan mengembalikan 20 koin kristal ini kepada Anda. Ambillah. Baidi mengambil tas berisi koin kristal dan berkata kepada Sueling, ayo pergi. Sueling menarik bola apinya. Huan berjalan keluar dari tempat perjudian dengan Baidi di satu tangan dan Sueling di tangan lainnya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Tain, mereka pulang. Huan dan dua orang lainnya kembali ke rumah batu di dalam kota dan menyadari bahwa Suang Yun telah kembali. Suang Yun melihat Baidi membawa tas kulit yang menggembung dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa isinya. Semuanya adalah koin kristal hijau. Kami memenangkannya dengan membeli tablet tulang. Huan tersenyum bangga. Sebagian besar binatang buas tidak begitu menghargai suku serigala batu. Mereka semua mempertaruhkan nyawa mereka pada suku ular 100 tempering. Mereka tidak menyangka suku serigala batu akan menjadi kuda hitam dalam ujian ini. Pada akhirnya, mereka semua kalah. Hanya Huan dan Tain yang menang. Huan menyentuh kantong kristal hijau di depannya dan berkata sambil tersenyum, saya tidak hanya mampu membuktikan bahwa mereka salah, tetapi saya juga menghasilkan uang darinya. Kesepakatan ini benar-benar berharga. Baidi geli melihat ekspresi kikirnya. Dia membelai kepalanya. Asalkan kamu bahagia. Suang Yun mengeluarkan cakram kristal hijau itu. Raja binatang buas memberikan ini kepada kita. Selain itu, dia juga memberitahuku sesuatu. Bab 407. Suang Yun secara kasar menjelaskan peningkatan ke kota binatang tingkat menengah. Huan sangat terkejut. Kita bahkan belum membangun kota binatang buas. Bukankah terlalu cepat bagi kita untuk naik ke kota binatang buas tingkat menengah? Suang Yun berkata, Raja binatang buas ingin kita langsung membangun kota binatang buas tingkat menengah setelah meningkatkannya menjadi kota binatang buas tingkat menengah. Dengan cara ini, kita dapat menghemat waktu untuk mengubah kota binatang buas tingkat rendah menjadi kota binatang buas tingkat menengah. Huan menatap Baidi dan Sueling. Bagaimana menurutmu? Sueling tersenyum tipis. Saya sangat penasaran. Mengapa Raja Binatang ingin kita bertarung untuk meningkatkan status menjadi kota binatang tingkat menengah? Dan dari apa yang terlihat, dia tampaknya sangat yakin bahwa kita dapat meningkatkan status menjadi kota binatang tingkat menengah. Sue Hui berkata di waktu yang tepat, saya mendengar tentang ini dari ayah Jing dan putra kamar dagang daun emas. Kota-kota binatang tingkat rendah yang seharusnya memiliki harapan terbesar untuk ditingkatkan kali ini adalah kota kristal merah dan kota kristal biru. Kota kristal merah adalah wilayah kota matahari. Penguasa kota dibunuh oleh kita. Sekarang tempat itu dalam kekacauan, mereka pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk meningkatkan ke kota binatang tingkat menengah. Sekarang, hanya ada kota kristal biru yang tersisa. Tetapi mereka sangat dekat dengan kota bulan gelap baru-baru ini. Jelas bahwa mereka diam-diam bersekongkol. Baidi menganalisis, dengan kata lain, kota kristal biru dekat dengan kota bulan gelap. Jika kota kristal biru ditingkatkan menjadi kota binatang tingkat menengah di masa mendatang, mereka pasti akan membentuk aliansi dengan kota bulan gelap. Pada saat itu, situasi tiga arah akan hancur, dan timbangan akan condong ke arah kota bulan gelap. Ini sangat buruk bagi kota 10.000 binatang. Situasi yang paling ingin dilihat oleh para petinggi tak lain hanyalah keseimbangan. Namun, jika Dark Moon City dan Blue Crystal City menjadi sekutu, situasi antara kota-kota binatang tingkat menengah tidak akan seimbang lagi. Kota 10.000 binatang tidak akan bisa lagi mengendalikan situasi. Ini merupakan bahaya tersembunyi yang besar bagi Raja Binatang yang telah berkuasa lama. Sueling terkekeh. Apakah Raja Binatang Buas sudah melupakan hubungan Baidi dengan kota matahari? Jika suku serigala batu naik pangkat menjadi kota binatang buas tingkat menengah, bukankah dia khawatir kita akan menjadi sekutu kota matahari?
Tidak, jawab Bai Di lugas. Bai Luo hampir berselisih denganku untuk memperebutkan tahta. Masalah ini sudah terbongkar. Aku yakin Raja Binatang Buas seharusnya sudah mendengarnya. Suang Yun berkata, maksudmu, Raja Binatang mengira kau tidak punya hubungan baik dengan Bai Luo, jadi dia sengaja melibatkan suku Serigala Batu kita. Suku Serigala Batu punya banyak dendam lama dengan kota bulan gelap, dan hubungan mereka sudah lama tegang. Bai Di dan Bai Luo telah berselisih soal tahta. Bai Di pasti tidak akan setuju membiarkan suku Serigala Batu mendekati kota matahari. Dengan cara ini, hubungan antara suku Serigala Batu dan kota matahari akan terputus sepenuhnya. Ini akan menyeimbangkan kekuatan antara tiga kota binatang tingkat menengah. Huan mendecakkan lidahnya. Raja Binatang Buas benar-benar licik. Suang Yun menyeringai dan berkata, tapi dia tetap salah perhitungan. Bai Di dan Bai Luo hanya memiliki hubungan yang buruk di permukaan. Padahal, ketiga bersaudara itu memiliki hubungan yang baik. Bai Di berkata, karena Raja Binatang Buas telah salah paham bahwa hubunganku dengan Bai Luo buruk, mari kita ikuti arus dan memperdalam kesalahpahaman ini. Jangan biarkan Raja Binatang Buas mengetahui kebenarannya. Suang Yun segera berkata kepada Huan, lihat, ini Bai Di yang kamu suka. Dia tampak baik, tetapi ketika kamu membelahnya, hatinya menjadi hitam. Bai Di berdeham. Bahkan jika kamu ingin menimbulkan perselisihan, bisakah kamu mengatakan hal-hal ini di belakangku? Saya tidak suka membicarakan orang lain di belakang. Jika saya ingin mengatakan sesuatu, saya akan mengatakannya langsung di depan Anda. Huan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Sekarang kamu adalah seorang penguasa kota. Tidak bisakah kamu bersikap seperti itu? Suang Yun tersenyum bangga. Bersikap lugas adalah gayaku sebagai penguasa kota. Tidakkah menurutmu itu hebat? Aku pikir kamu minta dipukuli. Suang Yun merentangkan kedua tangannya. Cepat dan pukul aku dengan tinju kecilmu. Aku tidak sabar. Huan meraih tangan Sueling dan memukul dada Suang Yun. Suang Yun dengan cepat menghindar dan bergumam, tubuhku hanya untuk Huan. Yang lainnya, minggir. Sueling mengambil kesempatan itu untuk memeluk Huan. Sayangnya, Huan tidak menyukaimu. Dia lebih menyukaiku. Huan jelas lebih menyukaiku. Dia tidak menyukai pria tua sepertimu yang berkulit kasar dan berotot. Tidak peduli berapapun umurku, aku masih jauh lebih baik daripada bocah nakal sepertimu. Siapa yang kau panggil anak nakal? Orang yang merespons. Melihat mereka berdua hendak bertarung lagi, Huan perlahan mundur dari pelukan Sueling dan menariknya ke samping. Sekarang, dia akhirnya melihat warna asli mereka. Suang Yun dan Sueling terlahir dengan mulut yang buruk. Mereka suka berdebat satu sama lain. Dulu, dia dengan bodohnya akan maju untuk membantu menengahi pertikaian. Pada akhirnya, dialah yang kalah. Sekarang, dia tidak akan menarik api ke dirinya sendiri. Karena mereka suka berdebat satu sama lain, dia akan membiarkan mereka. Kalau sudah selesai, semuanya akan baik-baik saja. Yang harus dilakukannya hanyalah menarik Bai Di ke samping untuk menyaksikan keributan itu. Karena mereka harus berpartisipasi dalam seleksi untuk meningkatkan kota mereka menjadi kota binatang tingkat menengah, suku Serigala Batu tidak dapat meninggalkan kota 10.000 binatang untuk sementara waktu. Konon seleksi ini melibatkan pertarungan kelompok. Suang Yun memanfaatkan kesempatan itu untuk melatih kemampuan bertarung kooperatif para anggota sukunya. Huan tidak melakukan apapun di rumah. Dia mengeluarkan buku panduan pengantar alkimia dan terus mempelajari metode pembuatan prostetik. Sistem tersebut membantunya menemukan sebuah ide. Anda dapat mencoba membuat sumbu pusat dengan tulang-tulang. Anda mungkin berhasil dengan Little Pink. Huan meminta Bai Di untuk membantu membeli tulang kaki hewan yang panjang dan lurus. Setelah menggergajinya, ia memanaskan Little Pink dan membentuknya sebelum mendinginkannya. Ia membuat berbagai bagian kecil dan merakitnya langkah demi langkah sesuai dengan petunjuk dalam buku panduan. Untuk meningkatkan kekuatan serangan, Huan menambahkan bilah pendek yang dapat ditarik ke dalam anggota tubuh palsu. Dia menemukan Feng Lan dan memasang anggota tubuh palsu di lengan kanannya.
Coba saja, bisakah kamu memindahkannya? Ini adalah pertama kalinya Feng Lan melihat lengan palsu. Ia mengamati lengan palsu itu dengan rasa ingin tahu dan mencoba menggerakkan jari-jarinya. Ia menyadari bahwa itu benar-benar berfungsi. Dia tidak bisa menahan diri untuk memuji, mengesankan. Huan berkata perlahan, kepalkan tanganmu dan lihatlah. Feng Lan mengepalkan tinjunya. Dia berkata, lebih keras. Feng Lan dengan patuh mengencangkan cengkeramannya, dan 3 pisau tajam segera muncul di punggung tangannya. Matanya berbinar. Bagus. Bisa digunakan untuk pertarungan jarak dekat. Huan bertanya, apakah kamu merasa nyaman memakainya? Feng Lan mengendurkan tinjunya, dan pisau-pisau itu otomatis ditarik kembali. Dia meremas jari-jari anggota tubuh palsunya dan berkata dengan puas, tidak buruk, tidak buruk. Dengan lengan palsunya, dia tidak lagi menjadi cacat. Dia bisa ikut berburu dan bertempur lagi. Huan berkata, lepaskan lengan palsu itu. Aku harus mempelajarinya. Untuk apa? Menurutku ini cukup bagus. Memang bagus sebagai prostetik manusia, tetapi tidak bisa berubah menjadi cakar serigala. Apa yang akan kau lakukan saat berubah menjadi binatang buas? Apakah kau berencana untuk berlari dengan 3 cakar serigala dan tangan manusia? Ketika Feng Lan teringat akan kejadian itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia segera melepaskan lengan palsu itu dan mengembalikannya kepada Huan, memohon padanya untuk mencari tahu bagaimana cara mengubahnya menjadi cakar serigala. Bab 408. Itu adalah proyek yang sangat rumit untuk membuat anggota tubuh palsu mengubah penampilannya dengan bebas. Huan tinggal di laboratorium sementara yang kecil dan mempelajari buku panduan pengantar alkimia selama berhari-hari. Ia hampir tidak punya waktu untuk melakukan apapun selain makan dan tidur setiap hari. Semua perhatiannya tertuju pada perbaikan anggota tubuh palsunya. Sistem itu menonton kartun di kepalanya, menikmatinya. Suatu hari, Huan sedang melakukan percobaan ketika dia tiba-tiba mendengar teriakan berdarah panas di kepalanya, akulah orang yang akan menjadi raja bajak laut. Tangannya gemetar ketakutan dan dia hampir meledakkan wadah peleburan itu. Di waktu yang lain, dia sedang mencari bahan-bahan ketika pikirannya tiba-tiba meledak dengan suara yang berkata, bakar saja, alam semesta kecil. Dia begitu ketakutan hingga terjatuh ke tanah. Ada banyak sekali contohnya. Huan tidak tahan lagi dan memanggil sistem. Tidak bisakah kamu menonton kartun dalam pikiranku? Sistem itu merasa kesal. Kenapa? Dulu aku menonton kartun di kepalamu. Dulu kau tidak membenciku. Huan menggertakkan giginya. Itu karena kamu tidak memainkan pertunjukan secara langsung sebelumnya. Bu Ho, ayah sudah tua. Tidak nyaman bagiku untuk menggunakan earphone. Aku hanya bisa memutarnya di luar. Huan mencibir. Jangan pura-pura menyedihkan. Kamu ini sistem. Apa kamu perlu earphone untuk menonton kartun? Kalau begitu, kamu benar-benar hebat. Melihat bahwa tipu muslihat itu tidak berhasil, sistem itu mendengus. Paling-paling, saya akan menonton kartun lainnya. Huan mengingatkannya, ingat untuk mematikan suaranya. Bagaimana aku bisa menonton kartun jika suaraku dimatikan? Aku tidak sedang menonton pertunjukan pantomim. Kau tidak bisa menyiksaku hanya karena aku sudah tua. Huan merasa sakit kepala. Dia hanya bisa memilih untuk berkompromi. Kalau begitu, bisakah kamu mengecilkan volumenya? Sistem itu dengan enggan setuju. Baiklah. Sistem mengubah kartun menjadi acara TV dan mengecilkan volume. Huan sepertinya mendengar suara tangisan di dalam kepalanya, tetapi karena suaranya terlalu pelan, dia tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Dia hanya dapat mendengar suara dengungan. Dia tidak dapat menahannya lagi dan bertanya, bocah kecil, apa yang sedang kamu tonton kali ini? Sistem itu terisak-isak. Saya sedang menonton, Mom Loves Me Again. Saya sangat tersentuh. Saya tidak bisa berhenti menangis. Huan, ibu di TV itu hebat sekali. Anakku, kamu harus memperlakukan ibumu lebih baik di masa depan. Tidak mudah menjadi seorang ibu. Sudut mulut Huan berkedut. Ayah bahkan tidak punya istri. Bagaimana aku bisa punya ibu? Kalau begitu, perlakukan aku seperti ibumu. Bu Ho,
Aku sudah memperlakukanmu seperti ayah dan ibu selama ini. Tidak mudah bagiku membesarkanmu. Kau harus bersikap baik padaku. Jangan membenciku karena menonton TV di kepalamu, mengerti? Huan perlahan memegang dahinya. Bu, bisakah ibu berhenti menangis? Kepalaku sakit. Aku juga tidak ingin menangis lagi, tetapi aku tidak bisa menahannya. Air mataku tidak bisa berhenti. Air mataku sudah membengkak sekarang. Huan berkata sambil menahan sakit, carilah permainan untuk dimainkan. Dengan begitu, kamu tidak akan menangis. Permainan apa? Seperti Minesweeper atau poker. Sistem itu mendengus saat dia bertanya, apakah itu menyenangkan? Sangat menyenangkan. Sangat cocok untukmu. Ayo bermain. Baiklah, saya akan mengunduh gamenya sekarang. Sistem tersebut pertama kali mencoba poker, tetapi ia melewati semua putaran sekaligus. Kemudian, ia mencoba bermain Minesweeper lagi. Seperti yang diharapkan, ia berhasil dengan mudah. Huan terkejut. Ya Tuhan, kapan ayahku yang bodoh menjadi begitu berkuasa? Dia bertanya, bagaimana kamu melakukannya? Bagaimana kamu membersihkan levelnya? Itu mudah. Saya berhasil memecahkan program mereka, membaca data penyelesaian permainan, dan memenangkan semuanya. Huan, tiba-tiba dia merasa ingin menangis. Dia memikirkan hidup selama 3 menit sambil menahan sakit, lalu berkata kepada sistem itu dengan sangat serius, pergi mandi dan tidur. Pada akhirnya, sistem itu tidak selesai mencuci dan tidur. Dia melihat Huan menundukkan kepalanya dan mengutak-atik bagian-bagian kecil. Dia menguap malas. Semoga berhasil. Setelah kamu membuat anggota tubuh palsu ini, kamu akan dapat menyelesaikan tahap studi ini secara resmi. Buku panduan untuk magang alkimia telah muncul di Crystal Mall. Ketika Huan menyelesaikannya, dia akan menjadi magang alkimia sejati dan dapat mempelajari konten yang lebih rumit. Sementara Huan sibuk membuat versi evolusi dari anggota tubuh palsu, pendaftaran untuk peningkatan ke kota binatang tingkat menengah telah berakhir. Selain kota kristal merah, yang sedang kacau, 6 kota binatang tingkat rendah lainnya telah memilih untuk mendaftar. Setiap kota binatang bersemangat untuk mencoba. Feng Lan merasa sangat kesal saat melihat semua orang sibuk berlatih setiap hari dan dialah satu-satunya yang tidak bisa berbuat apa-apa. Pada saat yang sama, dia berharap Huan dapat menyelesaikan anggota tubuh palsu itu secepat mungkin. Huan tidak mengecewakannya. Setelah beberapa kali uji coba, ia akhirnya berhasil membuat versi modifikasi dari anggota tubuh palsu tersebut. Dia segera menemukan Feng Lan dan memasangkan lengan palsu padanya. Anggota tubuh palsu ini sedikit lebih berat dan lebih lincah daripada yang sebelumnya. Feng Lan langsung berubah menjadi wujud binatang buas, dan anggota tubuh palsunya juga berubah menjadi cakar serigala. Dia melangkah maju mundur beberapa langkah dan terus memuji, sangat stabil. Lumayan. Tidak ada bulu di permukaan cakar ini. Kelihatannya sangat halus. Namun itu bukanlah hal terpenting. Yang paling utama, warnanya merah muda. Huan tidak berdaya. Semua yang dibuat Little Pink berwarna merah muda. Dia ingin mengubah warnanya, tetapi waktunya terlalu sempit baginya untuk mempelajari rumus untuk mengubah warna. Dia hanya bisa menggunakan cakar serigala merah muda ini untuk saat ini. Dia berkata, aku akan menukarkannya untukmu saat aku senggang. Feng Lan sangat gembira. Tidak apa-apa, warnanya cukup bagus. Anak muda, apa kamu serius? Feng Lan tidak ragu-ragu. Tentu saja. Apakah matamu baik-baik saja? Benar, hati Huan terasa sakit. Karena tidak ada yang salah dengan matamu, estetikamu pasti telah hancur. Feng Lan, tidak peduli betapa buruknya pandangan Huan terhadap cakar serigala merah muda itu, Feng Lan sangat puas dengannya. Dia berlari ke Suang Yun dengan kaki palsu barunya. Keduanya saling bertukar gerakan sederhana. Anggota tubuh baru Feng Lan ternyata lebih berguna dari yang diharapkan. Dia sangat senang. Huan membuat lengan baru untukku. Aku tidak perlu khawatir lagi akan menyeretmu ke bawah. Suang Yun tersenyum lega. Tidak buruk. Kamu bisa berlatih bersama kami mulai sekarang. Tim dari 5 kota binatang tingkat rendah lainnya tiba di kota 10.000 binatang satu demi satu. Atas panggilan kuil,
mereka berkumpul di alun-alun di bawah gunung suci di dalam kota. Di tengah-tengah alun-alun itu ada sebuah kotak kayu yang sangat besar. Tetua pertama berdiri di tangga alun-alun dan terbatuk 2 kali untuk memberi isyarat kepada semua orang agar tenang. Bab 409. Penatua pertama telah berlutut di altar selama 7 hari 7 malam. Dia tampak jauh lebih tua dan kuyu sekarang. Bahkan ada rambut putih di pelipisnya. Namun, ekspresinya tetap tegas seperti biasa. Dia melihat sekeliling ke semua orang. Ketika tatapannya menyapu Huan-Huan, dia tanpa sadar berhenti. Huan-Huan juga memperhatikan tatapannya. Dia menatapnya dengan ekspresi tenang yang tidak merendahkan ataupun mendominasi. Tetua pertama segera mengalihkan pandangannya dan berkata tanpa ekspresi, "Saya yakin semua orang tahu tentang kehancuran kota kayu suci. Kuil kami dan Raja Binatang Buas telah berdiskusi dan mencapai konsensus. Kami telah memutuskan untuk memilih salah satu dari 6 kota binatang buas tingkat rendah dan meningkatkannya menjadi kota binatang buas tingkat menengah." Dia berhenti sejenak dan melihat antisipasi di wajah orang-orang di bawah sebelum melanjutkan. "Saya memanggil semua orang ke sini hari ini untuk memberitahu Anda aturan khusus pemilihan. Nabi telah memberi Anda 6 misi. Anda harus menyelesaikan kompetisi kecil yang akan menentukan peringkat misi yang Anda pilih berdasarkan hasil kompetisi. Agar tidak merusak keharmonisan, Anda hanya perlu berbicara dalam kompetisi ini." Tetua pertama meminta seseorang untuk membuka kotak kayu besar di alun-alun. Kotak itu berisi berbagai macam tanaman. Setiap kota binatang akan mengirim perwakilan untuk menyebutkan tanaman herbal yang kalian ketahui dari kotak ini. Kalian akan diberi peringkat berdasarkan jumlah tanaman herbal yang kalian ketahui. Semakin banyak tanaman herbal yang kalian ketahui, semakin tinggi peringkat kalian. Binatang biasa umumnya tidak mengenali tumbuhan. Hanya dukun dan utusan yang tahu cara membedakan tumbuhan. 5 kota binatang lainnya mengirimkan dukun terbaik mereka untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Suang Yun menatap Huan-Huan. "Kamu bisa melakukannya, kan?" Huan-Huan membusungkan dadanya. "Jangan khawatir, aku berjanji akan mendapatkan tempat pertama untukmu." Suang Yun, Bai Di, dan Sueling sangat yakin dengan pengetahuannya. Ketika Huan-Huan keluar, banyak binatang buas yang hadir menatapnya dengan heran. Mereka belum pernah melihat dukun wanita sebelumnya. Dukun kota kristal biru bernama Jiangbo. Sebagai lawan terberat dalam kompetisi ini untuk memenangkan peningkatan ke kota binatang tingkat menengah, ia mulai mengejek Huan-Huan, yang merupakan perwakilan dari suku Serigala Batu, ketika ia melihatnya. "Suku Serigala Batu kalian kekurangan binatang buas, ya. Kalian benar-benar mengirim seekor betina. Apakah kalian mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan?" Huan-Huan meliriknya. "Apakah kamu meremehkan wanita?" "Aku tidak meremehkan wanita. Wanita seharusnya berada di rumah dan menikmati hidup. Kau wanita yang keluar untuk menunjukkan wajahmu. Apakah binatang jantan dari suku Serigala Batu itu tidak berguna sehingga mereka membutuhkan perlindungan wanita?" Perkataan Jiangbo memancing kemarahan suku Serigala Batu. Hal terakhir yang dapat ditoleransi oleh seekor binatang jantan adalah dipertanyakan kemampuannya dalam melindungi binatang betinanya. Huan-Huan mencibir. "Aku cukup kuat untuk menghadapi binatang jantan sepertimu yang hanya bisa bicara." Jiangbo mengerutkan kening. "Sombong sekali. Jangan marah. Aku hanya mengatakan kebenaran." Anda, tetua pertama akhirnya menyela argumen mereka. "Jangan buang waktu. Perwakilan masing-masing kota akan mulai memilih tanaman herbal yang mereka ketahui." Jiangbo menegakkan punggungnya dan berhenti bertengkar dengan Huan-Huan. 5 dukun lainnya berhenti menonton keributan itu dan segera mengepung kotak kayu tempat mereka bisa memetik tanaman obat. Tidak diketahui apakah mereka melakukannya dengan sengaja, tetapi begitu Huan-Huan mendekati kotak kayu itu, mereka berlima mendorongnya keluar. Ia mencoba masuk lagi, tetapi setiap kali ia mendekati kotak kayu itu, ia dihalangi oleh kelima orang itu. Ia bahkan tidak bisa menyentuh sisi kotak itu. Kelima pria ini benar-benar bekerja sama untuk menggertak dia. Huan-Huan menatap tetua pertama. Sebagai seorang notaris, dia seharusnya melangkah maju untuk memperingatkan kelima dukun yang tidak patuh itu. Namun, dia malah menutup matanya dan pura-pura tidak melihat apapun.
Huan menggertakkan giginya karena marah. Berlutut selama 7 hari saja sudah merupakan hukuman yang ringan bagi orang tua ini. Kalau saja dia tahu ini akan terjadi, dia pasti sudah meminta Nabi untuk membuatnya berlutut selama 1,5 tahun. Tidak jauh dari situ, Suang Yun melihat Huan diganggu dan hendak membantu ketika Bai Di menghentikannya. Bai Di berkata, "Kamu tidak bisa pergi sekarang. Itu melanggar aturan. Lalu apakah kita akan menonton Huan diganggu?" Sueling tersenyum. "Jangan khawatir, Huan pintar. Dia tidak akan diganggu seperti ini." Huan mengeluh kepada tetua pertama, "Mereka berlima tidak mengizinkanku mendekati kotak itu. Aku tidak bisa memilih ramuannya." Mendengar suaranya yang marah, tetua pertama membuka matanya dan menatapnya dengan santai. "Aturan kompetisi tidak mengatakan bahwa orang lain harus memberi jalan untukmu. Jika kamu tidak dapat menyentuh kotak itu, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena tidak berguna." Huan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Apakah lututmu baik-baik saja?" "Hah, kamu berlutut begitu lama, jadi aku bertanya-tanya apakah lututmu terasa sakit hingga tak bisa dikenali." Tetua pertama, ia tahu bahwa perempuan kecil ini berlidah tajam. Di depan semua orang, ia tidak bisa berdebat dengannya. Ia memejamkan mata lagi dan terus berpura-pura tidur. Huan tidak berharap dia akan menegakkan keadilan. Melihatnya seperti ini, dia tidak terlalu kecewa. Dia memanggil, "Si hijau kecil." 5 tanaman merambat segera keluar dari manik kristal hijau dan melilit kelima dukun itu ketika mereka lengah. Kelima dukun itu berjuang sekuat tenaga. Permukaan tanaman merambat itu dipenuhi duri beracun. Semakin keras mereka berjuang, semakin dalam duri beracun itu menusuk. Dalam sekejap mata, pakaian mereka robek dan mereka bahkan berdarah. Jiang Bo berteriak dengan marah, "Apa yang kamu lakukan?" Huan tersenyum polos. "Penatua pertama menganggapku tidak berguna dan bahkan tidak bisa menyentuh kotak itu. Aku tidak punya pilihan selain menunjukkan kemampuanku agar kau memberi jalan kepadaku." "Keterampilan macam apa ini? Ini serangan diam-diam." Huan memiringkan kepalanya. "Apakah hanya kalian yang boleh menindasku dengan angka?" Jiang Bo tidak bisa berdebat dengannya, jadi dia hanya bisa mencari tetua pertama untuk membantu menegakkan keadilan. Tetua pertama, yang tadinya berpura-pura tidak melihat apa-apa, akhirnya berbicara untuk menjaga ketertiban dalam kompetisi. "Lin Huan, semua orang harus bersaing secara adil. Jangan membuat masalah. Biarkan mereka pergi." "Baiklah, aku akan membiarkan mereka pergi sekarang." Huan setuju dengan sangat mudah. Dia berkata kepada Little Green, "Lemparkan kelima orang ini jauh-jauh." Tanaman merambat itu berayun kencang dan melemparkan kelima dukun itu. Kelima dukun itu membuat lengkungan indah di udara dan jatuh terduduk ke tanah. Mereka menjerit kesakitan. Para dukun ini bangga dengan status mereka. Kemanapun mereka pergi, mereka akan diperlakukan dengan hormat. Mereka sudah terbiasa dilayani. Masing-masing dari mereka lebih berharga daripada yang sebelumnya. Sekarang setelah mereka diberi pelajaran oleh Huan, mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Yang lebih buruk adalah pihak lain adalah seorang wanita mungil. Bahkan jika mereka berlima ingin memberinya pelajaran, mereka akan terlalu malu untuk membalas dendam pada Lin Huan di depan begitu banyak orang. Pada akhirnya, mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan menelan amarah mereka. Bab 410. Huan tidak peduli lagi dengan mereka. Dia melangkah ke kotak kayu dan fokus memilih tanaman herbal. Dia mengeluarkan semua tanaman herbal yang diketahuinya dan menaruhnya dalam tas kulit yang dibawanya. Kelima dukun itu menyeret tubuh mereka yang terluka kembali ke kotak kayu. Selama mereka mendekati Huan sedikit saja, tanaman merambat hijau itu akan bergoyang di depan mereka. Mereka begitu ketakutan sehingga mereka cepat-cepat mundur, bahkan tidak berani mendekati Huan. Gadis kecil ini terlihat kecil dan mudah diganggu, tetapi saat ini, kelima orang itu tidak berani meremehkannya lagi. Mereka dengan hati-hati menjaga jarak darinya. Para dukun tahu banyak tentang manusia dan tanaman obat, tetapi bepergian di era ini terlalu merepotkan. Mereka jarang bepergian, jadi pengetahuan mereka sangat terbatas. Jumlah tanaman obat yang mereka ketahui sebenarnya sangat terbatas.
Mereka memetiknya sebentar, dan masing-masing dari mereka hanya memetik selusin herba yang mereka ketahui. Di sisi lain, kantung kulit Lin Huan sudah penuh dengan herba. Betina ini hampir memasukkan sebagian besar herba tanah ke dalam kulitnya. Jiang Bo tidak dapat menahan diri untuk tidak mengejek, apakah kamu benar-benar tahu semua tanaman herbal ini? Jangan tanya aku apa namanya nanti. Akan lucu jika kamu tidak bisa menjawab. Huan terus memetik tanaman herbal dengan serius dan berkata tanpa melihat ke atas, urus saja urusanmu sendiri dan jangan khawatirkan aku. Kalau kamu terus menatapku seperti ini, aku akan salah paham kalau kamu menyukaiku. Wajah Jiang Bo berubah menjadi hijau dan merah. Kecuali aku buta, aku tidak akan pernah menyukaimu. Jangan tersinggung. Aku hanya bercanda. Reaksimu sangat keras. Kau membuatnya seolah-olah apa yang baru saja kukatakan itu benar. Orang-orang akan salah paham. Anda, Huan mengencangkan kantong kulitnya. Aku sudah selesai memetik. Tanpa melihat Jiang Bo, dia berjalan pergi sambil membawa tas kulit binatang itu. Jiang Bo tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya, dan ekspresinya menjadi semakin buruk. Ketika tetua pertama melihat Jiang Bo ditegur, dia merasa sangat simpatik. Saat itu, dia juga pernah ditegur olehnya seperti ini, jadi dia tahu lebih baik daripada siapapun betapa hebatnya mulut Lin Huan. Dia bisa membuat orang lain jengkel, tetapi mereka tetap tidak bisa berkata apa-apa. Setelah kelima dukun itu memilih ramuan mereka, tetua pertama meminta mereka untuk menaruhnya. Huan membuka tas kulit binatang dan menuangkan semua herba di dalamnya. Herba-herba itu menumpuk menjadi gunung kecil di depannya. Semua binatang yang hadir menatapnya lagi dengan tatapan sangat terkejut. Huan memperhatikan tatapan semua orang. Awalnya, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kemudian, dia melirik ramuan di depan 5 dukun lainnya. Dibandingkan dengan tumpukan ramuan di depannya, tumpukan kecil mereka tidak ada apa-apanya. Memang, tak ada salahnya jika tak dibandingkan. Dia berkedip, maaf, aku lebih cepat dan memilih lebih banyak. Bagaimana kalau aku membaginya denganmu? Kelima dukun itu menatapnya dengan tatapan kosong, memberi isyarat bahwa mereka tidak perlu melakukannya. Sekalipun dia memberi mereka sebagian ramuan herbal, itu akan sia-sia jika mereka tidak mengenalinya. Jiang Bo menggertakkan giginya dan berkata, jangan sombong dengan mengorbankan dirimu sendiri. Aku tidak percaya seorang wanita kecil sepertimu bisa mengenali begitu banyak tanaman obat. Huan bertanya, apa yang akan kamu lakukan jika aku mengenali semuanya? Saya akan memakan semua herba ini. Huan bertepuk tangan dan tersenyum senang. Kau sendiri yang mengatakannya. Jika kau mengingkari janjimu, kau harus berlutut dan memanggilku, ayah, 3 kali. Tentu, bagaimanapun, Jiang Bo yakin bahwa Huan tidak akan mampu mengenali begitu banyak tumbuhan. Jadi dia setuju dan menunggu untuk melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Satu persatu, ke-6 dukun itu melaporkan nama-nama tanaman obat yang telah mereka pilih. Para tetua perkumpulan itu akan secara pribadi mengonfirmasi apakah nama-nama itu benar. Tak lama kemudian, para dukun selesai berbicara. Orang yang menyebutkan ramuan paling banyak adalah Jiang Bo. Akhirnya, tibalah giliran Huan. Ia berjongkok dan dengan santai mengambil sekuntum bunga emas kecil. Ini bunga willow emas. Ini adalah batu air yang mengalir. Ini adalah monster gunung. Rumput kerang, akar pasir, koma. Setiap kali dia menyebutkan sesuatu, para tetua akan melihat tanaman di tangannya. Beberapa tanaman sangat langka sehingga bahkan mereka tidak mengenalinya. Mereka hanya bisa mengeluarkan gulungan kulit kambing yang disimpan di kuil. Gulungan itu mencatat banyak tanaman. Mereka membandingkan jawaban satu persatu dan menyadari bahwa Huan benar. Ketika dia selesai menyebutkan nama-nama semua tanaman obat yang ada di depannya, seorang utusan yang bertugas mendaftarkan tanaman obat segera berkata, totalnya ada 314 tanaman obat. Para tetua tercengang. Dia menjawab semua 314 herbal dengan benar. Bagaimana gadis kecil ini tahu banyak tentang tanaman herbal? Di mana dia mempelajarinya? Menghadapi tatapan terkejut dan menyelidik dari semua orang, Huan tersenyum dan bertanya, kalau tidak salah, seharusnya aku yang memenangkan kompetisi ini, kan?
Tetua pertama benar-benar tidak mau mengakui bahwa dia telah menang, tetapi hasilnya sudah jelas. Dia tidak bisa berbohong. Dia hanya bisa memasang wajah muram dan berkata dengan marah, "Kamu menang." Huan tidak mau repot-repot berdebat dengan lelaki tua ini. Dia menoleh ke arah Jiang Bo dan mengangkat alisnya. "Aku menang." Ekspresi wajah Jiang Bo sekelam air. "Aku tidak tuli. Aku mendengar semua yang dikatakan tetua pertama. Aku menebak dengan benar ke-314 herbal itu. Kamu harus memenuhi taruhanmu sekarang dan memakan semua herbal itu, kan?" Jiang Bo, banyak dari tanaman herbal itu beracun. Jika dia memakan semuanya, mulutnya akan berbusa dan mati di tempat. Dia sudah tampak sangat tidak nyaman bahkan sebelum memakannya. Huan sengaja memprovokasi dia. "Jangan bilang kamu mengingkari janjimu." Jiang Bo mengepalkan tangannya. Karena amarah dan keengganan yang luar biasa, urat-urat di punggung tangannya menonjol. Dia melangkah agresif ke arah Huan. Huan segera mundur dan menatapnya dengan waspada. "Tidak apa-apa jika kau ingin menarik kembali kata-katamu, tetapi apakah kau akan memukul seorang wanita juga?" Tanpa diduga, begitu dia selesai berbicara, Jiang Bo berlutut. "Ayah, ayah, ayah." Huan. Setelah berteriak, Jiang Bo segera berdiri dan berbalik untuk pergi. Ketika Huan tersadar, Jiang Bo sudah berada jauh. Namun, dia masih bisa melihat wajah jeleknya dengan jelas. Huan tidak dapat menahan tawa. "Saya tidak pernah bermimpi akan memiliki seorang putra yang lebih tua dari saya." Jiang Bo memancarkan tekanan rendah yang kuat. Kalau bukan karena memperjuangkan kesempatan untuk naik ke kota binatang tingkat menengah, dia pasti sudah pergi sejak lama. Dia tidak akan memaksakan diri untuk tinggal dan diganggu oleh perempuan kecil itu. Setelah diganggu oleh Jiang Bo, keterkejutan Huan karena mengenali lebih dari 300 tanaman herbal sekaligus sirna. Semua orang memusatkan perhatian mereka kembali pada hasil kompetisi.